Ya, kau kan masih 20 tahun. Aku merasa lebih letih dari biasanya. Pergilah kalau kau ingin ngobrol dengan tukang kebun itu. Dia bukan tuan kebunku, Nyonya. Dia tuan kebun taman ini. Ia lebih tepat disebut milikmu daripada milik taman ini. Cari saja dia, tapi jangan sampai terlalu jauh hingga tak mendengar panggilanku. Saya sebenarnya menanti di sana, Nyonya. Pergilah, tapi jangan sampai lebih dari 10 menit. Baik, Nyonya. Hei, ada apa lagi, Nyonya? Berikan remah-remah seperti itu. Aduh, rumah benar ini. Ini Nyonya, aku tahu pikiran itu sudah dekat ke sana. Situ kamu misi Nyonya, hati-hati. Mereka datang. Mereka tahu kapan harus datang menemui aku. Ya, merpati-merpati inilah yang menemaniku di taman ini. Ini untuk yang putih. Kalau yang ini untuk yang coklat. Yang satu ini untuk yang paling kecil tapi menawan. Merpati-merpati yang manis. Yang satu ini selesai mematuk terus terbang berdahan bersendiri. Agaknya ia suka berpasangan. Tapi dari mana saja merpati-merpati datang? Seperti kabar angin saja, meluas di udara. Jangan bertengkar, kasihannya.
Membuang-buang waktu dulu. Mereka itu suka menang bicara yang bukan-bukan. Bos, duduk di sini saja lah. Hanya ada seorang wanita tua. Tidak Jolito. Aku mau sendiri. Saya. Itu kan diriku. Tapi bos, ada 3 orang tentara di sana. Tentara. Hah, tak ada apa lagi. Hei, awas! Hati-hati! Apa Nona berbicara dengan saya? Ya, dengan Tuan. Ada apa? Tuan menakut-nakuti burung-burung merpati saya. Peduli apa burung merpati itu? Ini kan taman umum. Lalu, kenapa? Kenapa tadi Tuan membunuhi para tentara-tentara di sana itu? Nyonya, kita kan belum pernah berjumpa. Lalu, mengapa Nyonya menyebut saya? Ayo Jolito. Sungguh perangai si Tuan itu. Kenapa orang mesti menjadi bodoh dan lumpuh ketika sudah menikah Tuan? Kapok, ia tidak mendapatkan bangku. Ia marah-marah. Ya, ayo carilah bangku kalau kau dapat. Kasihan sekali dia. Dia menyekat ringan di dahi. Dia kemari lagi. Debu-debu mengapun seperti kereta lewat. Jolito, coba kamu lihat apa tentara-tentara itu yang berbeda. Belum, bos. Wali kota seharusnya lebih banyak menaruh bangku-bangku di sini. Ini terpaksa juga aku duduk bersama wanita tua itu. Selamat pagi. Jadi, Tuan inilah. Kuulangi lagi. Kita kan belum pernah berjumpa. Saya kok cuma menjawab salam Tuan tadi. Selamat pagi. Mestinya cukup dibaca
dibalas dengan selamat pagi saja. Nenek lampir. Ampun, dibilang nenek lampir. Hei, Pak Tua, Bangka, kerikut. Bau lagi. Seharusnya Tuan juga meminta izin untuk duduk di bangku saya ini. Memangnya bapak ini punya nenekmu? Memangnya punya nenekmu juga. Sudah. Sekian sajalah. Dasar perempuan tua. Nenek tua. Seharusnya dia di rumah saja berdoa, menghitung tasbih, atau gali kubur sendiri. Udah tua juga, nafas muda. Udah mau tanya. Jangan membaca lagi. Lakukan dirimu nanti. Kalau disiram air sedikit, tentu lebih baik taman ini. Tak berdebu lagi jadinya. Apa Tuan? Biasa menggunakan sapu tangan sebagai lap. Kenapa tidak? Apa Tuan? Juga menggunakan lap sebagai sapu tangan. Nyonya kata punya hak untuk mengkritik saya. Toh sekarang saya ini kan tetangga Tuan. Jual itu buku. Bosan mendengarkan ocehan. Alangkah sopan santun mulut Tuan ini. Maaf saja, tapi saya berharap Nyonya tak bernafsu campur tangan untuk urusan saya. Tuan, saya memang biasa melahirkan pikiran-pikiran saya. Jual itu buku. Ini bos. Bos. Saya kira Tuan mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara lagi. Tentunya penglihatan kakek tua ini masih baik sekali. Jauh lebih baik daripada penglihatan. Tentu saja. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada kelinci-kelinci dan burung-burung. Artinya Tuan suka berburu kelinci dan burung. Oh, saya ini pemburu memang. Dan sekarang saya telah berburu. Ya, tentunya. Ya, iya Bu. Saya pergi menyandang kecil bersama anjing saya. Saya pergi ke apa ya? Ke arah Zakat. Iseng-iseng berburu
Sudah. Saya mau membaca. Percakapan cukup. Ngomong putus. Tuan menyerah. Tapi saya mau ambil obat bersih. Nyonya mau Kalau cocok. obat bersih. Obat yang paling bagus dengan raya. Nyonya pasti cocok. Biasanya memang agak menggerakkan pusing. Tuan suka mesin 3 kali. persis sama dengan saya. Saya pun rasanya enak sekarang. Obat itu telah menamaikan kami rupanya. Maaf Nyonya, saya membaca keras. Tidak mengganggu bukan? Silahkan, sekeras mungkin. Tuan tidak mengganggu saya lagi. Segala cinta menyakitkan hati. Tetap, bagaimana juga pun benihnya, cinta adalah sesuatu yang terbaik yang pernah kita lihat. Baik, dan naik ngomong. Anak-anak dan para muda yang pernah cinta menciumku sekarang seperti bayangan hamba. Baik-baik itu juga rasanya. Saya rasa juga begitu. Ada beberapa saja bagus dalam dengar. 20 tahun berlalu, ia kembali. Cara Tuan membaca dengan kacau besar itu
Saya iri hati pada tindakan Nyonya. Padahal saya hafal tiap kata syair itu. Saya gemar sekali dengan puisi-puisi. Sungguh gemar sekali. Bahkan ketika saya masih muda, kadang-kadang suka bersyair. Sajak-sajak bagus juga. Ya, macam-macam, Pak. Saya dulu sahabat dari Expo. Sorry, Pak. Bockwell dan penyair-penyair lainnya. Saya kenal Zorila pertama kali di Amerika. Tuan, pernah ke Amerika? Ya, saya tinggal di Amerika. Tentunya dulu Tuan ikut Columbus. Sembarangan. Tidak sejelek itu nasib Nyonya. Aku sudah tua dan lemah. Tapi belum pernah kenal Raja Ferdinand serta Ratu Isabel. Saya kira mereka itu teman masa kecil Tuan. Wah. Saya juga teman Kapuamo. Berjumpa pertama kali di Valencia. Saya warga kota di sana. Apa sungguh? Iya. Saya dibesarkan di kota itu. Masa muda itu habis di kota itu. Apa Nyonya pernah ke Valencia? Pernah. Tiada jauh dari Valencia ada sebuah villa. Dan kalau masih berdiri sekarang, bisa mengembalikan kenangan-kenangan yang manis. Saya pernah tinggal beberapa musim di sana, tapi sudah lama, lampau. Villa itu di dekat laut, tersembunyi di antara pohon jeruk. Mereka menyebutnya, sebentar, apa ya? Ya, Villa Maricela. Maricela. Ya, Maricela. Kenapa? Apa Tuan pernah mendengarnya? Tak asing lagi memang. Kita tambah tua, tambah berubah. Ih, kamu aja lagi. Aku enggak. Dasar udah tua, pikun. Ih, enggak.
cinta cakap itu peristiwa cinta yang sama. Pertengkaran itu. Tepat. Duel itu. Si jago cinta cakap itu adalah saudara sepupu saya. Oh, saudara sepupu. Yakin? Iya, Benar. betul. Mau dipercaya? Iya, nenek cantik. Sekali ini aja percaya sama aku. Ingat bos, udah tua. Berantakan. Walau begini masih bisa kak. Kembali kau. Sini. Sini. Posisi. Seorang temanku telah menyerang saya dan bercerita tentang mereka. Iya, si saudara tuan itu setiap pagi lewat di depan jendelanya dengan naik kuda dan melempar ke atas seberkas kembang yang kemudian diterima oleh gadisnya. Dan kemudian saudara sepupu saya itu lewat kembali di bawah jendela untuk menerima kembang dari atas. Begitu bukan? Benar. Lalu keluarga gadis itu meminta agar ia kawin dengan saudagar yang tidak ia cintai. Tepat. Pada suatu malam, ketika saudara sepupu saya itu tengah menanti gadisnya menyanyi di bawah jendela, lelaki itu tiba-tiba muncul Dan menghina saudara tuan itu. dan kemudian pertengkaran terjadi. Dan kemudian duar bertengkar. Waktu matahari terbit di tepi pantai, si saudagar itu luka-luka parah. Saudara sepupu saya itu harus pergi bersendiri, kemudian melarikan diri. Tuan, sepertinya mengetahui benar cerita itu. Hanya pun keluarganya. Sudah saya katakan tadi, seorang teman telah menyerang saya. Saya pun diceritakan oleh saudara sepupu saya. Inilah Laura itu. Tak salah. Kenapa menceritakan padanya? Dia tak curiga apa-apa. Dia sama sekali tak bersalah. Lalu, apakah tuan juga yang meminta saudara tuan itu untuk melupakan Laura?
Oh, saudara sepupu saya tak pernah melupakannya. Bagaimana begitu? Baik, akan saya ceritakan segalanya kepada Yono. Anak muda, Don Gonzalo. Ia bersembunyi di rumah saya. Takut menanggung akibat yang buruk. Sehabis menang pertengkaran itu. Dari rumah saya, ia lari ke Madrid. Ia kirim beberapa surat untuk Laura. Di antaranya sajak-sajak. Tapi tentu sampai ke tangan orang tua Laura. Buktinya tak ada balasan sama sekali. Dari mana? Ia terus lari ke Afrika. Sebab cintanya telah gagal. Ia masuk ke sebuah militer, lalu terbunuh di sebuah selokan sambil menyebut nama Lauranya yang ia cintai berkali-kali. Dusta. Dia dusta. Aku tak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Tuhan, tentunya telah ditimbulkan kesedihan yang sangat mendalam. Memang betul Nyonya. Dia sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian Laura kembali bermain memburu buku-buku seolah tak terjadi apapun dan tak pernah menghiraukan Gonzalo. Tidak, Tuhan. Sama sekali tidak. Biasanya perempuan yang seperti itu. Kalaupun itu sudah menjadi seorang perempuan, perawan pakai perak adalah kecuali. Teman saya itu nanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi tak selembar serat pun tiba. Suatu senja ketika matahari terbenam, ia pergi ke dalam rumahnya dan dengan langkah tergesa ia pergi menuju pantai tempat kekasihnya.
di sini dua anak saya, dua orang asing yang bertemu dan saling menceritakan kisah cinta dari dua teman lama yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Seperti sudah akrab saja kita ini. Memang betul Nyonya. Padahal tadi telah Tuan juga tadi yang mengganggu burung-burung di rumah saya. Memang tidak rasa saya tadi. Memang kasar. Besok Tuan kembali lagi. Tentu asal pagi sejarah ini dan tak akan mengganggu burung-burung merpati itu lagi. Tetapi akan saya bawa rumah roti besok. Terima kasih. Burung-burung selalu tahu berterima kasih. Hei, mana barusan tadi? Petra? Oh, di mana dia? Tidak. Tidak akan kuberitahu siapa aku ini sebenarnya. Aku sudah tua dan lemah. Biarlah dia menghangatkan sebagai penunggang kuda yang tampan dan lewat di bawah jendelanya. Tidak. Aku sudah tua. Biarlah dia mendengarku sebagai gadis bermata hitam yang melemparkan kembang dari jendela
tak salah. Dialah Laura. Mungkinkah dia orangnya? Ya Tuhan, diakah orangnya itu? Engkau